Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita lanjutkan materi kita ya. Sekarang masih kalam insya'i ya. Insya'inya insya'i tolabi ya. Udah pasti insya'i itu tolabi ya. Nah, maksudnya kalam insya'i. Nah, jenis yang pertama dari insya'i itu adalah amr. Jadi jenis pertama dari insya'i itu, kalam insya'i tolabi adalah amr, perintah. Ya. Perintah itu salah satu subnya, salah satu bagian dari bentuk perintah itu kemarin adalah fi'il amr ya. Jadi amr bentuknya ininya ya, subnya lagi kemarin adalah fi'il amr ya, fi'il amr. Jelas kalau fi'il amr itu makna hakikinya adalah perintah ya. Nah, sekarang fi'il amr kalimat perintah ini sudah kemarin contohnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra wa rabbukal akram. Ini contoh ya. Iqra, bacalah. Wa rabbuka, dan Tuhanmu al akram, maha mulia. Kalimat ini perintah, fi'il amr ya, fi'il amr bermakna amr, perintah. Tidak mungkin benar atau salah kalau perintah. Tidak mungkin benar, tidak mungkin salah. Tetapi apa implikasi dari kalimat amr ini, fi'il amr? Yaitu simak kalimatnya lalu ambil tindakan. Simak lalu ambil tindakan. Tindakannya apa? Sesuai instruksinya. Bacalah berarti membaca. Nah, ini kalam insya'i tolabi, jenis amr, subnya adalah fi'il amr, kalimat perintah. Mari sudah ini ya. Sudah. Nah, baik. Sekarang masih di amar ya. Masih di kategori tolabinya ini amar, perintah. Nah, masih amar, perintah. Nah, subnya sekarang sub yang kedua. Amarnya sub yang kedua, setelah sub yang pertama, fi'il amar. Sekarang subnya adalah lam amar plus fi'il mudhari. Ya. Lam amar plus fi'il mudhari. Atau bisa jadi fi'il mudhari yang didahului oleh lam amr, kan gitu ya. Fi'il mudhari yang didahului oleh lam amr. Contoh, li ini apa? Li ya. Nah, li-nya adalah seperti harf jar ya. Tapi ingat, kalau harf jar hanya bersanding dengan isim. Yep. Kalau harf jar li atau harf jar yang lain pun bersanding dengan isim. Ya. Coba kita lihat sekarang. Ini li tambah yunfiku. Yunfiku itu apa? Fi'il atau mudhari. Ya. Nah, kalau ada li bersanding dengan mudhari sudah pasti bukan harf jar li-nya. Saya ulang. Kalau ada li ya yang seperti harf jar ini tetapi bersanding dengan fi'il mudhari ya, maka li ini bukan harf jar. Karena apa? Harf jar pasti hanya bersanding dengan isim. Isim. Ya, kalau ini fi'il, li-nya bukan li harf jar. Enggak lah. Tapi li. Nah, kita lihat sekarang implikasi dari yunfiku ini. Yunfiku adalah mudhari. Mudhari pelakunya huwa ya. Dari kata madinya anfaqo, ini sulasi mazid. Anfaqo yunfiku. Ya. Yunfiku adalah marfu, rofa, ciri rofa marfunya domah. Itu mudhari yang standar, belum kena pengaruh faktor apapun, amil, belum. Ya. Sekarang ketika didahului oleh li ini, yunfikunya jadi gimana? Jazm. Nah, jazm. yunfiku ini lihat ternyata jadi li yunfiq.
ada perubahan harokat di mudhari di huruf terakhir. Kalau ada perubahan harokat itu berarti rubah i'rob. Iya. Rubah i'rob dari domah marfu menjadi sukun mati jazm, keputus gitu. Jadi jazm itu keputus. Harokatnya kan jadi keputus. Dibacanya jadi liyunfiq. Nah, Ya. liyunfiq. Ya. Ya. Kelihatan ini perubahan fisiknya ya. Iya. Mudhari'nya asalnya yunfiku, marfu, doma. Gara-gara dimasuki lam ini disebutnya amil. Mau disebut faktor juga boleh, faktor atau amil, enaknya gimana terserah. Bahasa ilmu nahwunya amil, ya amil, li ini amil, faktor yang mempengaruhi mudhari ini menjadi sukun atau jazm. Oh, berarti li ini bukan harf jar, karena harf jar hanya bersanding dengan isim. Ini li berarti li yang membuat mudhari jazm itulah lam amr gitu. Lam amar. Disebutnya lam amr. Liyunfiq. Apa liyunfiq itu kalau lam amr? Hendaklah. Hendaklah. Li itu hendaklah, Ya. yunfiku dia berinfak. Gitu. Hendaklah. Hendaklah Perintah. dia berinfak. Berinfak. Berarti ini Perintah menyuruh ketiga. pihak ketiga. Ya, Ketika berinfak. menyuruh pihak ketiga untuk berinfak. Berinfak. Suruh dia berinfak gitu. Suruh dia berinfak. Siapa dianya? Ya, nggak tahu ini siapa yang dimaksud, tahu. tapi adalah huwa gitu ya. Huwa. Nah, itu bedanya. Jadi kalau lam amr itu masuk ke fi'il mudhari yang ghaib pihak ketiga. Ya, pihak ketiga ya. Jadi ini biasanya kalau nyuruh itu kan kalau fi'il amr harus berhadapan-hadapan. Pihak ke satu mutakalim sama pihak kedua. Kalau liyunfik ini pihak ketiga yunfikunya ghaib, Iya. disuruh gitu. Suruh apa, hendaklah dia berinfak. Nah, gitu. Ya. Bisa dirasakan ini perbedaan Iya. amr sama fi'il amr sama lam amr perbedaannya ya. Iya. Nah, tapi secara ilmu balaghah ini masuknya kalam kalam insya itu lebih amar gitu. Maksudnya amar, perintah. Berarti kalau ini kalam insya'i amar, apa implikasinya? Simak, lalu lakukan sesuai instruksi. Sesuai dengan instruksi. Gitu. Seperti itu. Simak baik-baik, lalu lakukan. Apa yang harus dilakukan? Ya sesuai kontennya ini. Ya, sesuai instruksi. Sesuai, ternyata instruksinya disuruh berinfak, ya berarti liyunfik. Hendaklah dia berinfak gitu terjemahannya. Li hendaklah, yunfik dia berinfak. Hendaklah dia berinfak gitu. Baik, kita coba ayatnya ini surat apa? Surat At-Tolak ayat 7. Ya. Surat At-Tolak ayat 7. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, sama-sama kita buka dulu mushafnya. Surat 65 ayat 7. Surat 65 ayat 7. Ya. Langsung di sini diawali dengan liyunfik du sa'atin min sa'atihi. Ya. Itu kalimatnya seperti itu. Makanya ini ada tanda wakop ya. Di kata sa'atihi, di pada hi-nya ada wakop. Liyunfik, suruhlah dia berinfak. Siapa yang berinfak itu? Nah, itu artinya yang memiliki. Itu. Saatin memiliki waktu, maksudnya memiliki keleluasaan. Kesempatan bisa, keleluasaan, kesempatan. Min saatihi, dari saatnya gitu. Maksudnya dari saatnya itu maksudnya keleluasaannya, kemampuannya gitu. Kemampuan ya. Saat itu kan waktu ya, maksudnya saat itu leluasa. Punya kekayaan juga Ustaz ya. Ya, berarti maksudnya ini siapa yang disuruh kan gitu. Hendaklah dia berinfak. Kemampuan. Yang disuruh berinfak itu du saatin. Yang memiliki keleluasaan. Kemampuan min saatihi dari kemampuannya, keleluasaannya. Dan min kan at-tab'id sebagian. Ya, jadi kalau sebagian ya tidak harus semuanya diinfakkan. Dari atau menurut itu idofah ya Ustaz ya. min saatihi. Zu Saatin, yes, idofat. Yes.
Oke, Du ya, ya. saatin ini idopat. Du-nya sebagai Iya, apa? ya. Ada Mudof. hal tersendiri. Du itu mudhof, ya. Ya. Kalau Hmm. saatin ini kan tiba-tiba jadi kasroh, ya. Iya. Saatin tanpa ada harap jar. Oh, berarti ini idopat. Du saatin itu sebuah idopat pemilik pemilik waktu, pemilik keleluasaan gitu, pemilik kemampuan gitu maksudnya. Makanya diartikan di sini yang mempunyai. Karena du Iya. itu artinya yang mempunyai. Mempunyai Bisa keluasan. du bisa ya, du di sini, du ya. Bisa ada za nanti di lain kesempatan ada za, di lain Iya. kesempatan bisa Zati. di ya. Ya. Jadi ada zu, dzati artinya yang memiliki ya, yang memiliki. Pemilik bisa atau yang mempunyai bisa. Nah, kalimat ini pada ayat 7 ini at-tolak diawali dengan liyunfiq. Ketika itu liyunfiq berarti itu adalah apa? Fi'il mudhari yang diawali lam amar sehingga mudharinya menjadi jazam i'rabnya. Oh, ini berarti maknanya adalah perintah. Kalau perintah ini berarti kalam insya'i. Gitu. Kalau insya'i simak, lakukan. Lakukan sesuai instruksi. Ya. Ini apa? Kalimat ini singkat ya, tapi implikasinya luar biasa kan ya. Kalimat ini singkat, tapi kalimatnya luar biasa. Nah, ini menyuruh kepada pihak ketiga. Karena memang biasanya li ini, lam amar ini masuk ke mudhari yang pihak ketiga. Ya. Sejauh ini saya lihatnya selalu si mudharinya pihak ketiga. Misalnya liyadkhul, liyakhruj gitu. Jarang yang atau belum pernah saya lihat diawali tak gitu mudharinya. Karena memang ini si lam amar ini masuk ke mudhari, mudharinya pihak ketiga ya, berarti memang ini menyuruh kepada yang tidak hadir, yang ghaib. Ya. Maaf, saya ini kan menyuruh kepada yang ghaib. Seperti misalnya, mohon maaf, kalau misalnya saya menyuruh kepada si Zaid, Zaidnya nggak ada di sini, ya saya bilang liyunfik, gitu. Suruh dia berinfak. Tetapi tentu di sini harus tidak ada informasi siapa yang pihak ketiganya itu siapa. Nah, disitulah perlu tafsir. Karena sebetulnya ini siapa? Oh, ternyata di sini langsung dijelasin. Orangnya memang nggak disebut, si personelnya, tapi di sini karakter dusaatin. Karakter ya, menurut kemampuan. Ya, Kalau dusaatin itu kan bukan personal, tidak harus disebut nama. Ya, iya. Tapi karakter dusaatin yang memiliki keluasan. Hari ini banyak yang memiliki keluasan. Bisa jadi banyak. Nah, gitu. Gitu. Jadi Masya Allah subhanallah, Allah itu maha pintar, nyuruhnya kepada orang yang dulu diucapkan, yang dulu disuruh, tapi kalimatnya dusaatin, min saati. Ini kan luas gitu. Iya, betul. Karena ini karakter. Bukan orang, bukan person si A, si B, bukan. Ya, karakter. Ini, ya. Nah, gitu. Saya ada istilah karakter, ada istilah person nama. Seperti Imron itu person, ya hanya Imron yang punya anak Siti Maryam gitu kan. Iya. Tapi kalau karakter, ya umum. Siapa saja bisa. Maksudnya umat kita sekarang memenuhi syarat karakter. Memenuhi syarat kalau karakter ya. Ya. Nah, baik, ini ayat ini sangat luar biasa. Saya mohon izin untuk pindah ini. Nah, simak kalimatnya lalu ambil tindakan ya. Simak kalimatnya, lalu ambil tindakan. Apa tindakannya? Sesuai konten perintah. Perintahnya anfaqo yunfiqu gitu ya. Kenapa ini nggak pakai amar? Nah, kalau masalah kenapa ini harus diurai asbabun nuzul ayat ini gitu ya. Nah, itu kalau nanya kenapa. Dalam konteks ini ilmu balaghah bahwa ini bagian dari kalam insya'i amar ya, dan menyuruhnya kepada pihak yang ghaib ya. Nah, saya mohon izin untuk mengganti slide karena di sini Bentar, Ustaz. ya nggak apa-apa, nanti di ini lagi, nanti diulang lagi. Ini ada ayatnya. Nah, ini saya biar utuh ininya ayatnya. Saya pindahin ke sini. Ya. Saya pindahin karena di sini juga ada beberapa. Baik. Liyunfiq sudah kelihatan ini. Lagi ya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih.
Waman koda. Waman kudiro. Nah, wa dan Disempitkan. man barang siapa. Siapa? Kudiro. ya. Apa kudiro nih? Disempitkan. Ditakdirkan. Sama Sempit. dengan kutiba? Sama Ditakdirkan. Sama. Berarti fiil apa ini? Kudiro Majhul. ini fiil apa? Madi. Film Majhul. madi. Majhul, pasif. Ya. Kalau aktifnya kodaro, kalau pasifnya kudiro. Kudiro, Kalau ya. kodaro menetapkan, kalau kodiro ditetapkan. Ditetapkan. Nah. Waman kudiro alaihi, apabila dan barang siapa yang kudiro ditetapkan, Disempitkan. maksudnya disempitkan alaihi kepada atasnya, kepadanya apa yang disempitkan? Rizkuhu, Rezeki. Rezekinya. rizkinya. Nah, apa di jabatan rizkuhu? apa? Apa Oh, itu. kira-kira? Fa'il. Kok fa'il? Ayo. Ini Gimana, pasif, majhul. Majhul. Majhul dan Baik, bukan pelan-pelan ganti. dulu ya. Rizkuhu itu apa? Isim pasti. Ya. Ini asalnya Fa'il. rizkun. Asalnya Itu rizkun. apa? Naib. Ya. Hanya domir, hanya domir. Berarti Fa'il. rizkuhu adalah idofat dulu ya. Idofat, Rizkuhu ya. idofat. Baik. Ya. Karena asalnya rizkun dan hu idofat. Ya, posisinya naibul fa'il. Nah, sebelum naibul fa'il, Irob. irobnya apa irobnya? Irobnya Marfu. Marfu. Ciri marfunya Jadi domah. Domah. domah pada mudof. Ya, Nah, rizku mudof. ya, Berarti idofat ini punya irob. Ya. Marfu. ya marfu. Yes, clear ya? Ya, Sekarang rizkuhu idofat yang marfu ini berada setelah fiil maddi majhul kudiro. Berarti apa? Fa'il atau naibul fa'il? Naibul fa'il. Fa'il. Naibul fa'il. Saya ulang. Kalau ada isim, mau idofat, mau isim yang sendiri, bukan idofat, irobnya marfu, ropa, berada setelah fiil majhul, mau madi, mau mudhari, bebas, maka dia fa'il atau naibul fa'il? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Terjemahannya naibul fa'il dulu. Dan Ya. barang siapa yang rezekinya Yang disempitkan disempitkan. kepadanya, gitu, apa reaksinya? Fal yumfik. Fal yunfik. Ini yang mau jawab. saya inikan. Ini Ya. mannya mensyarat, Ustaz ya. Ya, dia Ya, ini tetap man barang siapa? Mannya mensyarat kan? Ya, itu mannya barang siapa, ya. Tapi kita lewat dulu mannya. Jadi man barang siapa? Qudiro alaihi rizquhu, yang rezekinya disempitkan kepadanya. Yep. Siapa yang menyempitkannya? Nggak disebutin. Allah. Ya. Tapi tentu walaupun tidak disebutkan, ya di sini berarti Allah, ya. Baik. Sekarang fal yunfik, coba kita lihat fal yunfik. Ya. Hendaklah Seperti satu kata, ya. dia Fal yunfik ini seperti satu kata, ya. Padahal berapa komponen? Terus nggak jelas. Coba kita lihat. Fal yunfik, ya. Tiga komponen. Fa, pelan-pelan Sama fal, Dori. fal Yunfik. fal yunfik. Kok, nah kan gitu ya. Ya. Fal yunfik. Nah, atau ini saya kecilin dulu ininya biar lebih kelihatan. Nah, ini. Fal yunfik. Ya. Seperti satu kata. Padahal fal yunfik ini ada berapa komponen? tiga. Tiga. Dua. Bisa komponen, bisa tiga komponen. Ya, kita lihat fa-nya urai dulu. Fa. Komponen aja, dua aja. Fa Lalu sama apa? Li. Fa, li, kemudian yunfik. Yunfiku asalnya kan? ya. Nah, ini fa, li, sama yunfiku asalnya. Digabung li-nya ini kok membuat asalnya yunfiku, domah, marfu, jadi gimana? Jadi majru, jazm. Jazm Jadi jazm. Jazmnya dari mati itu kan, Pak. Ya, jazmnya itu dari kop yang mati ini. Yang mati. Sebetulnya ini asalnya begini, fali yunfik asalnya. Ya, fali yunfik. Asalnya fali yunfik. Iya. Sebentar saya cuman Ya, fali fali yunfik kan yunfik. agak kurang secara penekanan ke pengucapannya agak kurang ini. Kurang enak. Kurang Berat ya, enak Ustaz. jadi karena kan Berat ya, Mbak. asalnya fali yunfik asalnya. Ya. Kan Fali begini asalnya yunfik, fa ya. di Li, yun ya. Yunfik. fik. Kan gini asalnya.
Iya. maaf, Valiyu ya, maaf ini. Ya. Valiyunfik kan asalnya, Vali, maaf, ini Vali asalnya. Valiyunfik. Yes. Lamnya asalnya, ya lam amar itu li. Iya. Alam piku. Valiyunfik. Fiku. Ya, karena ini ada lamnya li, jadi langsung jadi jazm, Pak Tugiono. Oh, Ya. gitu. Ya, ya. Valiyunfik asalnya. Ya. Cuman ini valiyunfik, kalau valiyunfik, ternyata di Al-Qur'annya kan enggak vali ya, Enggak. tapi lamnya disukunkan. Nah, kenapa begitu? Ya memang di Al-Qur'annya. Valiyunfik, enakan mana? Antara valiyunfik dengan valiyunfik. Valiyunfik. Enak valiyunfik. Ya. Kenapa valiyunfik? Karena ini apa? Valiyunfik 3 suku kata. Kalau valiyunfik berapa suku kata? Valiyunfik 4 suku kata. Ya. 4. Beda ya suku katanya. Iya, Kalau valiyunfik itu 3 suku kata, katanya. ya. Ya. Kerasa 3 suku kata kalau valiyunfik? Ya, ya. Falyunfik. Ya. Ini 3 suku kata. Tiga. Nah, jadi 3 suku kata ya. Kalau valiyunfik, lam li-nya didohirkan, li-nya berapa suku kata? 4 suku kata. Jadi kalau valiyunfik itu 3 suku kata, tapi kalau valiyunfik 4 suku kata. Enakan mana diucapkan? Kan sama juga itu, cuma kasrah aja bedanya. Ya, kalau kasroh sama sukun jelas beda. Beda. Kalau yang ini kan valiyunfik. Diucapkan berapa suku kata, Bu Mursida? Valiyunfik. Berapa suku kata? Yang ini? Yang Oh, nah, Ustaz, pisah-pisah ya. Saya pikir tadi bingungnya suku kata. Valiyunfik 3. Tiga Itu kan. saya pikir. ya. Kalau yang ini kan 3 suku kata ya. Falyunfik. Kalau valiyunfik 3 suku kata kan? Ya. Nah, yang ini yang kasih warna ini valiyunfik berapa suku kata? Valiyunfik 3 ya. Ya. Kelihatan ini? Falyunfik. Ya. Kalau valiyunfik Fal berapa satu. suku kata? Fali. Kan begitu, Ustaz. 4 suku kata ya. Jadi Secara mana pengucapan valiyunfik jadi 4 ya. Ya. ada kasrohnya di lamnya. Karena ada kasrohnya kan. Kalau li-nya dikasrohkan gitu ya. Kan li itu lam amar itu li ya. Linya ada yang mati, Ustaz. Nah, ternyata di sini maksud saya ketika ini valiyunfik, ini lam itu sebetulnya asalnya li, sama dengan yang ini nih, Liyunfik. liyunfik sama. Tetapi karena disandingkan dengan fa, Ya. maka lam amarnya ini jadi apa? Seakan-akan jadi mati jazm. Itu Iya. maksudnya. 10 apa ya? Bisa dipahami maksudnya ini? Bisa, insya Mungkin gini ya Ustaz ya. Ustaz. Ya. Ya, kan kalau valiyunfik itu 3 suku kata. Ya. Yang valiyunfik 4 hurufnya itu juga. Karena di pembacaan sini val udah 1 ya Ustaz ya. Ya, dianggap satu suku Nah, itu kata. maksudnya Ustaz. Ya. Kalau Nah, val itu. kan satu suku kata. Satu Secara kata, pronunciation, Iya, ya Ustaz. kalau Hurufnya val memang itu sama banyaknya. valiyunfik. Hurufnya Ya, ya. hurufnya sama. Ya. Tetapi ketika ini val, Ya. valiyunfik 3 suku Masuk kata. ke val gitu. Kalau ke val. valiyunfik 4 suku kata kan? Iya, ya Ustaz. Ringan yang mana? Iya. 3 atau 4 suku kata kalau diucapkan? 4 jadinya Ustaz. Ya ringan yang 3 tentunya. Lebih ringan yang 3, makanya di sini Saya valiyunfik. Saya mengerti maksudnya Ustadz, fal 1, yun 1, fik 1. Kok yun 1, fik 1 kan nggak punya arti kan Ustadz? Artinya ini secara pengucapan suku kata. Suku kata. Suku kata. Oh, Valiyunfik Kata-katanya gitu. ya. Gitu. Valiyunfik. Satu. Ya. Kalau ini Bukan kalimat ya. valiyunfik. Tuh, 4 suku kata. Beda kan? Iya, ya Ustaz. Nah, itu Iya, maksudnya. Ustaz. Jadi yang bisa, kalau ini jadi valiyunfik, kan 4 suku kata secara pengucapan. Tapi kalau valiyunfik, 3 suku kata. Ya, yang Berjelasnya valiyunfik. diurai Ustaz. Ya. Berjelasnya diurai. Misalnya fal itu masuk. Coba diurai itu katanya Ya. Ustaz. Fal, Kalau mau diurai, ini. Ya, biar jelas Ustaz. Ya, baik. Asalnya itu lam amr, saya ulang ya. Ya. Asalnya itu lam amr itu liyunfik. Ini yang Iya, sebelah benar. awal ya. Ya. Udah Itu paham. jelas li. Kenapa? Iya. Karena memang lam amr itu li. Clear ya, liyunfik ya. Iya, ya Ustaz. Liyunfik.
Berapa suku kata? Li, Yun, Fik. Ya, 3 ya. 3 ya. 3 suku kata. Sekarang fal Yun, Fik ini asalnya kan huruf fa, li, dan yun, fiku. Iya, Ya. benar. Clear ya? Ya, Ustaz. Fa, li, dan yun, fiku. Kalau itu digabung, kan mestinya kalau apa adanya kan fali yun, fik. Ya. Iya. Ya, fali yun, fik. Tapi kenapa di Al-Qur'annya bukan fali yun, fik ya? Tapi Falgum. fal yun, fik. Kan gitu ya, pertanyaan dohirnya ini. Ya. Iya. Nah, yang bisa dilihat, kalau kita lihat secara pengucapan, kalau bunyinya fali yun, fik tadi, fal itu satu suku kata, harus ada slide yang lain ini. Fal itu satu suku kata ya. Ya, ditulis Ustaz. Fali ya. Ditulis. Baik. Saya Ya. coba tulis. Jadi Ya, gini, tuh. ini suku kata ya, ini aspek suku Iya, iya, kata Ustaz. nih. Ya. Aspek suku kata kita hanya bisa melihat dari aspek suku kata. Ya. Fa satu suku kata kan? Ya. Li satu. Ya, gitu ya. Wah, Nah, ini harus diperlebar. Fali. Yun, Fik. Nah, Yun. Yun, Fik. Yun lagi, Yun. Ya, Yun satu suku kata, Ya, Fik satu kata ya. Fik satu suku kata. Gitu maksudnya. Ya, Cuman, ya, Ustaz. Ya gitu, Ustaz. cuman ini lebar ya, harus di sebentar. Nah, gini, fa, li, yun, fik. Berapa suku kata? 4. 4. Ya. Clear ya? Yang ini kalau fa, li, yun, fik. Dan 2 suku kata, Fali Yun, Fik lagi, Ustaz. 3 suku kata. Nah, kalau yang ini, yang fa, li, yun, fik berapa suku kata? Coba kita lihat. 3. Gimana, Fal. Cara pengucapannya, Fal. Ya, fal. Ya. Fal 1, Fal 1. ya. Yun Yun 1. 2, Fik 1. Nah, ya itu nah, maksud fik saya, 1. Ustaz. Itu maksudnya. Iya, iya, Ustaz. Sama atau beda nih sebentar? Ya. Beda, Ustaz. Nah, gini. Nah, itu udah jelas, Ustaz, gitu. Itu baru jelas. Dalam Fal, pengucapan. yun, itu maksudnya. Fal, Diurai, yun, fik. diurai, Ustaz. Ya, diurai. Jadi ternyata harokat lam ini antara sukun dan li kan jadi beda. Beda dari sisi jumlah suku kata gitu maksudnya ya. Ya, Ustaz. Sehingga di Al-Qur'an yang dipilih itu kan apapun itu nama nanti kaidahnya, yang dipilihnya yang ini kan. Fal yun fik. Ternyata dari sisi pengucapan itu hanya 3 suku kata. Bisa dipahami maksudnya ya. Ya, Ustaz. Nah, ini lamnya lam amar tetap si ini Bu Imas bahwa Amar. fal yun fik ini adalah lam amar. Gitu maksudnya. Itu lebih Ya. berasa amarnya maksud saya. Gimana? Lebih Gimana? berasa kalimat perintahnya. Ya, Kalau kan lamnya nggak kerasa ya. Ya, itu lebih berasa Nah, ya, secara bentuk pengucapan kan fal yun fik jadi lebih Kalau instruktif fali gitu ya. kurang. Kalau fali Ya. kurang kan? Nah, Ya. itu. kurang. Memang kalau oleh sarjana bahasa Arab pasti ada penjelasan ilmiahnya. Nah, Ya, karena ya, Ustaz. karena saya mah hanya ini. Ya, ya, Ustaz. Coba kita bandingkan antara fal yun fik dengan fal yun fik, kerasa instruktif yang mana? Fal yun fik. Fal yun fik gitu maksudnya. Karena ternyata dari sisi jumlah suku kata, fal yun fik lebih sedikit, hanya 3 suku kata. Pengucapan maksudnya ya. Fal yun fik tuh. Tapi kalau fal yun fik, perintah itu 4 harus suku. tegas, Ustaz. Tegas. Nah, kalau Tegasan instruksi juga kan harus tegas. Fal yun fik. Misalnya gini, duduk, wah kan harus tegas. Tapi kalau duduk, kan beda ya. Kalau instruktif, ya harus tegas. Instruktif. Gitu. Bisa dipahami maksudnya? Ya, ya. Jadi ternyata fal yun fik ini adalah ada lam amarnya. Ya. Ya. Nah, jadi maksudnya apa ini? Barang siapa yang disempitkan rezekinya atasnya, fal yun fik. Suruh dia berinfak gitu maksudnya. Tetap berinfak biarpun sedikit. Nah, itu Dari dia apa yang maksudnya. datangkan Membuka Allah. pintu rezeki. Ya. Gini maksud saya. Biasanya Allah kalau lagi disempitkan cenderungnya ngasih atau begini, minta. Ngasih atau minta? Minta. Ada. Logikanya kan minta kalau lagi disempitkan. Tapi ternyata Allah menyuruhnya apa? Fal yunfik. Suruh memberi. Hendak suruh dia berinfak atau hendaklah dia berinfak. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Siapa yang disuruh berinfak? Nih fal yunfik. Pihak ketiga. Oh Ya iya. disempit man Nah, tadi. maksudnya apa? Ini nih yang disempitkan. Man. Ya, man tadi. Personal atau karakter? Karakter. Karakter. Kalau karakter bisa hari ini terjadi, itu maksudnya.
Tapi kalau personal, Imron, Maryam, itu kan personal. Nama mah nggak akan terulang lagi kalau nama. Di sini nggak disebutkan namanya, hanya man. Berarti itu karakter. Kalau karakter Hendaklah. bisa terjadi hari ini, gitu. Hendaklah Baik, bisa dipahami ya menjadi maksudnya ya. harta. Nah, ini saya lanjutkan dulu. Falyunfik, hendaklah dia berinfak. Berinfak dari apa? Mimma, dari apa yang mim dan ma ini ya. Min dan ma, mimma dari apa yang atahullahu, Allah telah memberikan kepadanya, gitu. Jadi hendaklah atau suruh dia berinfak. Siapa yang disuruh? Man qudiru Man alaihi tadi. rizquhu, orang yang lagi disempitkan rezekinya. Suruh dia berinfak. Berinfak dari mana? Orang lagi sempit. Mimma atahullahu, dari apa yang Allah telah berikan kepadanya. Walaupun sedikit juga kan Allah berikan itu tuh. Iya. Bisa dipahami ini? Maksudnya? Iya. Masya Allah. Jadi ini adalah bagian dari apa? Kalam insya'i. Satu ayat ini ternyata bisa dipenggal-penggal kan ya? Makanya ada apa? Ada wakof. Karena konten-kontennya beda. Ya. Nah, ini liyunfik jelas itu apa? Apa kalam insya'i. Amr apa? Tapi amernya lam amr yang bersanding dengan mudhari. Kemudian waman kudiru alaihi rizquhu. Ini juga suatu kalimat ini ya. Man itu bersyarat kan? Syarat, kalimat syarat. Waman dan barang siapa kudiru alaihi rizquhu, yang rezekinya disempitkan atasnya, falyunfik, hendaklah dia berinfak mimma atahullahu, dari apa yang Allah telah berikan kepadanya, gitu. Masya Allah. Juga atau hendaklah aja Ustaz. Falyunfik itu maka hendaklah dia Ya, karena ada fa, jadi fa dulu Ya. maka. Oke. Nah, berarti ini harus ada maka ya. Nah, Iya. harus ada maka nih. Kan fa ya. Maka. Sebab itu jawab syarat dari man Ya, tadi. jawab dari man ini. Barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah, falyunfik. Kenapa ini pakai fa? Karena ada kelanjutan dari man lah gitu intinya. Iya, jawab Jadi syaratnya. bukannya lapang rezeki saja Ustaz, yang sempit Ya. juga dia harus berinfak Ya, gitu. jadi kan ini yang disempitkan rezekinya Sesuai dengan falyunfik. kemampuannya ya. Ya, falyunfik mimma atahullahu, dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ya. Walaupun sedikit Berarti orang juga yang itu kan punya- pemberian Allah. Oh, infaknya nanti kalau rezeki lapang salah ya Ustaz ya. Salah. Yes. Karena banyak orang kan nanti kalau udah lapang gitu, Nah, berinfak. justru Tunggu lapang baru bersedekah. biar lampang berinfaklah. Ya. Masuk akal kan? Kalau mau Itu lapang bagusnya ya berinfaklah. Ustaz. Nanti saya kalau udah lapang. Nah, kebalik. Sekarang saya kasih ilustrasi matematis nih. Boleh dikasih ilustrasi matematis? Boleh. Ya Allah. Walaupun sudah, tapi ini menguatkan nih. Menguatkan. Misalnya begini, ada yang berinfak, ini misalnya ini satu, nggak tahu satunya satu apa, pokoknya satu ya. Ini juga satu, ini juga satu. Infaknya nih ya. Allah kelak akan memberi. Ya. Saya kecilkan dulu ininya. Jadi ini ilustrasi kenapa ketika lagi disempitkan harus berinfak. Ini ilustrasinya. Sama-sama ada orang yang berinfak satu. Clear? Iya. Ya. Misalnya ini dia ngeluarin satu, tapi punya uangnya 1.000. Mhm. Ya. Kalau satu dari 1.000 berapa persen? Berapa persen? 10. Ini matematik. Ya. 10%. 0,1%. 0,1 ya. Kan dari 1.000. 1 per mil Iya. berarti. Iya. Baik, nggak apa-apa matematikanya. Iya ya. Sekarang yang kedua, si B ini infak 100, tapi dia punyanya dari 100. Berapa persen? Berarti batu dia 0,10. Matematik ini, pelajaran matematik Ya. dasar. 1 dari 100 berapa persen? 1% Ustaz. 1%. Yes, Bu Rina. Sekarang yang ketiga, si C, dia berinfak 1, tapi dia dari punya 10. 10. Berapa persen? 1 dari 10 berapa persen? 10%. 10%, yes. Maksud saya sama-sama berinfaknya 1, nggak tahu satuannya, bebas aja satuannya.
Tetapi ketika dia punyanya yang satu si A, anggap ini si A ya, Ya. ini si A. Si A itu punyanya Oh, ini 1000, sama-sama satu ya Ustaz si ya. B Ya. ya, si B punyanya 100, si C punyanya 10. Lebih besar Secara nih yang persentase lebih besar yang mana? lebih besar yang kecil ini Yang Ustaz C. yang rezekinya yang sedikit itu. C. Nah, sekarang ada lagi si D, ada lagi si D ekstrim nih. Iya, iya. Dia berimpak 1, tapi dia hanya punya 1. Wah, 100%. Udah mau berangkat buru-buru. 100% Ustaz. Berapa persen? 100%. 100%. 100%. Maksud Iya. saya, coba Itu kita aku lihat Ustaz. pembilang dan penyebut ya, ini matematika dasar. Ya. Pembilang itu yang atas, yang diinfakkan, penyebutnya harta yang dimiliki. Ini infaknya, ini infaknya, ini yang dimiliki, harta yang dimiliki, pembelian Allahnya gitu. Iya. Coba, secara nilai nominalnya yang diinfakkannya sama-sama 1, ya. Satu. Secara nilai, tinggian mana? Mana yang paling tinggi? D. Yang satu D. Ustaz. Yes. Si D. Secara logika matematika aja, nilai 1 bagi si D itu sudah 100% dari asetnya. Iya ya. Bagusan yang mana sih yang begini? 100%. 100%. Sanggup nggak kita 100%? Belum tentu sanggup. Enggak. Itu Iya. cuma Jadi maksud saya, Uangnya 1000, mungkin infakkan nih, 1000. ini logika matematikanya menyambung ayat ini. Faman qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang lagi disempitkan, Rezekinya. falyunfik, hendaklah dia berinfak. Maksudnya kepahami ya? Jadi ketika lagi Lima disempitkan, atahullah. ya, misalnya lagi punya 10, infak 1, nilainya 10%. Ketika orang punya si B 100, infaknya cuma 1, cuma 1%. 0,1%. Apalagi infak 1 dari 1000, 0,1%. Beratan mana nih ngeluarin 1 dari si A, si B, si C, apa si D? Beratan Si D, mana ini? Ustaz. Si D. Si D. Jadi maksud saya, ketika ada orang yang infak 1000, jangan kita Jangan kita cuma 1000 kamu. Padahal itu yang punya dia Ustaz. Cuman dia segitu-gitunya dia coba. Berarti 100% dia infakkan. Iya, iya. Ada yang infak 10.000, kamu cuma 10.000. Jangan dulu. Tapi apa? Dia 10.000, cuma 10.000-ribunya. Masya Allah. Ini maksudnya matematikanya sangat bisa diterima oleh akal ayat ini. Subhanallah. Iya, Masya Allah. benar-benar. Jadi intinya ketika ada orang yang disempitkan rezekinya, jangan begini. Harusnya apa? Berinfak. Berinfak. Loh, kok berinfak? Disuruhnya begini sama Allah. Ayo nanti saya dari mana? Serahkan kepada Allah. Nanti Allah yang ngatur itu. Saya dipahami? ja'alullah ibadah usrin usra. Itu belum ke sana, Ini Belum, baru Ustaz. baru sampai La baru sampai yukallifullah falyunfik mimma atahullah. Itu mimma aja. atahullah, ya. Kan tadi implikasinya ketika ada amr, baik fi'il amr atau lam amr yang masuk ke mudhari, apa reaksinya? Simak, lakukan, kerjakan. Ini ilustrasi matematikanya gitu. Ini bagus nih ayatnya Ustaz ya untuk apa? Ya, Masya Allah, subhanallah. Memang ayat Al-Quran pasti bagus. Untuk Nah, ini ya, saya juga agak terperanjat juga dengan melihat ayat ini. ya, ini kita Karena ini catat kan ya, di Ustaz. luar akal manusia kan? Iya. Akal manusia pasti kalau disempitkan minta. Iya, benar. Ya, Ustaz, Tapi ya. menurut Allah, menurut Al-Quran, ketika disempitkan, kalau udah longgar. Bukan minta ya Ustaz. Sudah disempitkan aja udah minta juga dia Ustaz. nah, Iya. tapi mintanya kita Ya ke Allah Allah. dengan cara berinfak. Ya Allah, hamba laksanakan perintahmu berinfak. Bisa dipahami ya? Ya Ustaz. Jadi Alhamdulillah. ternyata alhamdulillah ketika kita lagi disempitkan, misalnya nilai, mohon maaf, contoh misalnya 10.000 bagi orang yang cuma punya 20.000, gede Ya. nggak? Gede. 50%. 50%. Infakan. 50, ya. Sekarang gini, kalau orang misalnya ini aja ya, yang ambil si C aja ya, 10% ya, dia ngeluarin 1 dari 10, berarti 10%. Sekarang gini, kalau orang dia punya 1 miliar ya, misalnya ada orang punya 1 miliar, harus berapa rupiah kalau mau 10%? Nih, saya kasih contoh. Berapa Ustaz?
misalnya gini, kalau ada uang 1 miliar, misalnya si 1 A miliar itu nolnya berapa itu? 1 miliar Nolnya ya, berapa? Banyak banget 1 miliar. Nolnya banyak 12. banget ya. Makanya kita Banyak banget berapa tuh kita nolnya? nulisnya yang banyak aja. Kita nulisnya yang Ya. banyak. Ya. Misalnya Nolnya gini berapa ya. itu 1 Saya miliar? bingung Ustaz banyak nolnya. Nah, Miliar. misalnya gini aja. Ini aja ada hamba Allah misalnya ya. Dia punya uangnya 1 miliar. 1 miliar berapa nolnya? Waduh, nolnya aja 9 Ustaz. 9. 9 ya. Ya, Baik. 9. Ini ilustrasi yang sangat logis masuk akal ya. 9 Kalau dia punya nolnya. 1 miliar, 9 nolnya ya. Ya. Iya. Kalau dia mau berinfak 10% seperti sang si C ya. Kalau dia berinfak senilai 10%, harus berapa rupiah? 1 Satu juta. 1 10 juta ya. juta. Setuju 100 juta? 1 juta ya. 10 1 juta. 100 juta. 100 juta ya. Ya. Iya Baik. benar. Jangan si A ini, si Zaid aja, Zaid aja. Oh, Zaid. Ziat itu. Itu masih Zaid ya. Tambahan juga Ziat. Zaid ya, hampir mirip-mirip ya. Kita ambil si C ya. Si C itu dia berinfak 10% dari asetnya. Ya, kita contoh aja si ini. Si apa? Si C ya. Si Si Cecep. C dia berinfak 10% dari asetnya. Nah, Dia infak 1, dari hartanya dia 10, berarti 10%. Iya. Kalau si Zaid punya 1 miliar, ketika ingin menyamai si C 10%, harus ngeluarin berapa infaknya? 1 miliar berapa? Dari 1 miliar? 100 juta. 100 juta ya. 1 Iya. juta ya. Kira-kira ngeluarin 100 juta dari semiliar, itu gimana perasaan itu berat, ngeluarin? Berat banyak Ustaz. Banget. Berat banget ya? Berat ya? Berat ya. Tapi kalau ngeluarin 100.000 dari 1 juta, misalnya, 100.000 dari 1 juta, masih berani nggak ngeluarin 100.000 dari Berani. 100 juta? Ibu dari Masih berani ya? Ya, berani. Maksudnya, ketika lagi disempitkan, infak. Karena kalau sudah besar, kalau sudah punya uang semiliar, belum tentu sanggup ngeluarin 100 juta. Gitu. Oh, itu Sayang. Allahu Akbar. Benar. Saya ulang. Ketika Iya, kita iya. punya 1 juta, ngeluarin infak 10% berapa? 100.000. 100.000. Sanggup 100.000 ngeluarin dari 1 juta? Terus, Nah, Merem lah, mungkin merem ya. Tapi kalau sudah sama Allah dikasih semiliar, berani nggak ngeluarin 100 juta? Berat. berat. Itu tambah. Itu maksudnya. Karena 10% bagi si Zaid ini harus ngeluarin 100 juta. Itu harus imannya kuat Ustaz. Nah, tapi insya Allah si Zaid mah bisa. Dan Zaid orang soleh. Makanya sangat masuk akal ayat ini, sangat masuk akal ayat ini dari sisi matematis, bahwa ketika ada orang yang lagi disempitkan, itu apa? Berinfaklah. Biar nilai uang yang diinfakkan itu secara prosentasenya akan besar gitu. Iya ya, benar. Masuk akal Kita- ini. Iya, masuk akal banget masuk itu. akal. Iya betul Ustaz. Sangat masuk akal. Karena kalau kita punya semiliar, belum tentu sanggup infak 100 juta. Berat. Tidak mudah. Ngeluarin 100 juta dari semiliar kan nggak mudah. Aduh ini. Wah. Godaan itu Hitungan dia Ustaz. Nah, Banyaknya. tapi kalau cuma 100.000 dari 1 juta, orang masih merem. Masih berani ngeluarin 100.000. Kan nilainya 10%. Iya. Iya. nilai tinggi. Jadi orang yang berkesempitan itu lebih bermanfaat ya uangnya itu ya Ustaz. Ya? Yes, nilai uangnya itu berharga. Yes. Berharganya luar biasa. Berharganya luar biasa. Ibarat dolar ya, dolarnya lagi tinggi itu Pak Tugiono. Ya. Ini mungkin juga Apalagi uang ini kan 100.000 kalau Ustaz. Keluarkan Ya. 10.000 kan mudah. Mudah. Gimana Pak Tugiono? nggak ini kan kalau di kita ini sedikit menyimpang tapi persoalannya di 10%-an. Kalau di Nasrani itu kan per 10 itu pendapat. Makanya karena per 10 makin kaya makin susah dia memberikan ke 10-nya kan. Makanya gereja banyak ditutup kan itu. Itu mungkin kasusnya mungkin seperti itu. Ya, mungkin. Nah, buat kita kalau yang sudah berjalan 2,5%, alhamdulillah. Alhamdulillah betul. Tapi kan itu level ibaratnya level basic. Iya. Ya, masa Ya, kita iya, juga level pengen basic. level basic terus fasilitasnya kan? Iya, iya. Pasti kasih sayang Allah pengen ditambah lagi. Ya Iya. harusnya naiklah 5%.
Ustaz, kalau Ya. level basic aja udah dijalanin, Indonesia akan kaya, Ustaz. Alhamdulillah. Iya, Amin. alhamdulillah. Yes. Nggak ada Karena orang kalau miskin lagi. Ya. nih misalnya Bu Elva, kalau 2,5% dari 1 miliar berapa? Udah 25 juta. 2,5% 1 miliar itu Udah 25 juta ya dari 1 miliar. Iya. 25 juta. 25 juta. 5 juta. Berani nggak orang ngeluarin 25 juta dari 1 miliar? Mungkin masih Berat juga mikir-mikir tuh, ya. Ustaz. Masih berat. Enggak, iya. Lagi uangnya ada yang lebih dari 1 miliar, ada yang ini kan. Yes. Nah, makanya betul dalam konteks ayat ini atau tolak ayat 7 ini, ketika seseorang lagi disempitkan, berarti ini pembilang penyebutnya lagi rendah, pembilangnya adalah yang diinfakkan, X, penyebutnya yang di bawah, pembaginya artinya berinfaklah, gitulah, udah intinya. Berinfak. Berinfaklah. Ini untuk dakwah bagus, Ustaz. Yes. Bagus ini ayatnya, Ustaz ya. Ini silakan nanti disampaikan ini 65 ayat insya Allah, ini. Saya udah niat untuk nyampaikan ke anak-anak. Yes, yes. Dan ini ilustrasinya sudah ada Pak Tugiono. Iya, ini sudah ada. Biar dia langsung bisa dicerna gitu maksudnya. Iya, Ustaz. Masuk akal, Ustaz. Ya, sengaja ini ayat ini karena ini luar biasa, nggak masuk akal perintahnya. Iya. Tapi Ya. ada juga kan balasan itu kan Maksudnya itu kan tujuan 700 Allah kali dan tidak terhingga kan, dan Ustaz? membandingin orang kaya itu maksudnya ya, Ustaz. Ya, karena Allah kan mengasih rezekinya kan beda-beda secara nominal. Ada yang ngasih 1 Iya. miliar, Allah mungkin ada yang ngasih. Nah, tapi jangan khawatir yang lagi disemitkan. Udah berinfaklah. Nggak usah mikir, berinfak aja. Iya. Kenapa? benar. Karena perintah kepada Nabi Ibrahim aja nyembelih Nabi Ismail. Masuk akal nggak? Enggak. Iya. Nggak masuk akal. Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih, nggak masuk akal. Diterimanya harus dengan apa? Dengan sini apa dengan iman? Dada. Dengan iman. Makanya antara akal, kepala, dan dada itu disembelih gitu. Biar terpisah Iya. antara akal dan ini iman gitu. Subhanallah. Kalau sudah sampai iman, jangan lari lagi ke akal. Potong Iya, gitu. iya, Iya, kalau akal itu banyak akalnya, Ustaz. Ya, karena kalau sudah akal, hitung lagi. Aduh, Biar 100 terpisah juta ya. dikeluarin. Dalilnya, Ustaz. Sama, Dalilnya. sama iman. Terimanya dengan iman. Ketika hari ini Bapak Ibu dikasih keleluasaan bermiliar-miliar uangnya, keluarkan. Kalau sanggup 10%, alhamdulillah. Kemana? Ya silakan bebas. Banyak yang masih mau nerima. Ya, banyak kan mau banyak lah, mau masjid, madrasah, mau macam-macam banyak. Banyak kalau itu, ya. Nah, makanya contohnya yang gede aja nih 1 miliar. Banyak. 10%-nya 100 juta, aduh kayaknya mikir kayaknya. Jadi maksud saya, ketika ada orang yang misalnya dia berinfak katakanlah 10 juta, ya jangan dulu kagum. Kalau Jadi- uangnya 10 miliar, 10 juta, nilainya kecil. Ini manajemen keuangannya harus bagus, Ustaz. Ah, Karena gini, setiap penghasilan yang didahulukan harus infak ini dulu, Ustaz, Yes. 10%-nya. Ya. Berapapun dia, itu dia dahulukan. Baru yang kalau kita kan kebutuhan. enggak kan? Biasanya sisanya. Misalnya, ini Cicilan. Ya. Nah, memang bagusnya tiap hari itu berinfak terutama di waktu subuh, sahabat sekalian. Subuh, Terutama di waktu subuh. Ya, Didoakan kalau malaikat. ya itu luar biasa lah. Pokoknya kalau sudah berinfak, kita ikhlas, ridho, ilahi ta'ala, hari itu akan ada keberkahan luar biasa. Ya, kalau sudah. Amin. Dan itu nggak harus besar-besar sesuai kemampuan kita. Iya. Yang mampu besar ratusan juta silahkan. Itu Rutin mas lah, Ustaz, ya. disesuaikan dengan kondisi kita masing. Walaupun sedikit tapi rutin. Iya, Ustaz. sedikit kan relatif. Iya. Yang penting mah bandingkan dengan ininya nih, dengan yang Iya. yang kita miliki itu yang penting. Masukan. Dengan penerima. Baik ya, ini menarik ayat ini, makanya ditampilkan utuh ini ayatnya. Dan ini baru sampai sini nih. Iya, Ustaz. Kita lanjut dulu ya. Iya, lanjut. Kalifullah belum lagi. Masya Ustaz. Allah. Ini saking menariknya ayat ini sampai-sampai lumayan ini ya, maksudnya kan memang menarik. Baik, kita lanjut ya. Makanya ini banyak wakaf nih. Di sini Ya. tadi ada wakaf karena itu satu Iya. statement ini apa Iya, insya wakaf. ini. Ini wakaf lagi ya. Ini wawan kudu ini juga tuh. Ini Oh. satu. Nah, sekarang la yukallifullahu, la yukallifu. Ini lamnya lam apa nih? Lanjut dulu ya. Oh, lam nafiyah. Ini Lam lam nafi. Ya. Kenapa nafi? Karena mudorinya utuh marfu gitu. Iya. Iya, enggak berubah mudhari'nya ya. Jadi lanya tidak bukan jangan. Ya. La yukallifu tidak membebani. Allah tidak. Allah marfu ya. Berarti Allah dulu. Allah Allah tidak tidak membebani. membebani Oh, nafsan seseorang Ya. illa kecuali
kecuali Ma. apa yang Atah. ataha yang telah dia berikan kepadanya. Kepadanya. Gitu. Nah, Jadi Allah tidak membebani membebani seseorang diri melebihi seseorang ya. kemampuannya. Jadi Iya. maksudnya gini, kalau punya uangnya misalnya X, ya yang penting persentase dari X gitu. Mau 2,5%-nya, mau 10%-nya gitu. Mau di level manapun penghasilannya, yang penting X persen, 10% lah bagusnya. Ya mulai dari 2,5, 5%, 10%. Kan yang penting itu ya. Nah, kemudian kalau itu sudah dilakukan, kalau la yukallifullahu nafsan illa usaha ini kalam apa nih? Kabari. Kabariyah, kabar. Khobari ya, tapi khobarinya khobari negatif. Yang apa-apa, Ya. kalimat berita negatif kan? Iya, ya. Adalah itu negasi. Ya. Yang apa-apa, ini masih Ya. berita. Iya. Kalau kalimat berita, apapun isinya, kemungkinannya dua, benar atau salah. Gitu. Salah. Iya. Ya. Benar nggak ayat ini? Ini benar lah Ustaz. Nah, Benar, pasti ini benar. Firman Allah ya Allah benar. tidak membebani seseorang, melainkan sesuai apa yang telah dia berikan kepadanya. Ya betul. Ya. Jadi kalau mau berinfak, ya sesuai dompet kita masing-masing gitu maksudnya. Ya, jadi jangan dilihat nominal yang dikeluarkannya, tapi prosentase dari yang dimilikinya. Apa mau di penghasilannya atau dari apa? Ya. Nah, kenapa harus begitu? Harus kita keluarkan walaupun dari lagi sempit. Nah, saya jalu apa nih saya jalu? Allah akan menjadikan. Ini fi'il mudhari ya jalu diawali sin sa. Itu artinya akan. Akan, ya. Istiqbal, huruf istiqbal. Istiqbal akan datang. Akan menjadikan. Ya. Allah akan menjadikan Allah akan menjadikan Ya. ba'da usri Setelah Yusra. sesudah kesulitan Kemudahan. yusran kemudahan. Pangan. Saya ja'alullahu ba'da usri yusran. Ya. Allah akan menjadikan setelah kesulitan Ada Ada kemudahan. kemudahan. Ya. Ini kalimat apa? Khobari insyai ini. Khobari Ustaz. Ya. Khobari. Karena kalimat berita. Ya. Kalau khobari Khobari pilihannya dua, benar atau salah? Ini benar Ustaz. Benar, pasti kalau Ya. dari Allah beritanya. Dari Allah benar ya. Jadi ketika orang dia tadi walaupun lagi sempit tapi dia melaksanakan berinfak sesuai kemampuannya, maka Allah pasti akan memberikan kemudahan dari kesempitannya. Gitu. Akan memberikan kelapangan dari kesempitannya. Kesulitan ya. Ya. Nah, memang surat At-Tolak ini surat yang mengisahkan tentang namanya juga tolak ya. Iya, 1000 dinar kata orang Ustaz ini ya Ustaz ya. Oh, ya. Jadi Dari At-Tolak mayat itu kan itu. surat yang tentang perceraian kan ya? Ya. Yang menceraikan seseorang yang ya namanya diceraikan kan ibaratnya bisa jadi nggak ada apa keleluasan tapi berarti kasihlah dia Ya. sesuai kemampuanmu apa? gitu ya. Ya. Kasihlah dia. Ya, kasihlah dia infak gitu ya. Ya. Nah, Mudah. jadi ini ayat ini nafkah, sangat Ustaz, ya, luar nafkah. biasa. Ya, Nafkah. nafkahilah gitu. Nafkahilah ya. Nafkahilah sesuai walaupun mungkin si suaminya ya lagi nggak leluasa tapi tetap kasih ya. Nah, cuman ayat ini karena nggak ada kelihatan urusan suami istri kan nggak ada nih ya. Iya. Ayatnya kan umum ini. Iya. Nah, artinya ini kalau dalam apa kaidah tafsir itu al-ibratu bi umumi lafzi. Nanti ada tuh kaidah tafsir. Jadi pelajarannya itu diambilnya lafadznya umum kan nggak ada urusan yang cerai mencerai di sini kan. Ya. Nah, artinya apa? Ini lagi-lagi karakter ini. Tentang bertakwa aja Ustaz. Ya, artinya barang siapa yang memiliki keleluasaan hendaklah berinfak. Dan barang siapa yang lagi disempitkan rezekinya, hendaklah dia berinfak menurut apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ya. Dan sesuai kemampuan gitu. Karena Allah tidak membebani. Kalau itu sudah dilakukan, saya ja'alullahu ba'da usri yusran. Ya. Ustaz, Masya Allah. Ya, sedikit. Ini kan saya ja'alullahu itu ba'da usri yusra. Itu kan Allah memberi kemudahan Allah akan memberi kemudahan setelah kesempitan. Ya. Ini maksud dunia atau di akhirat? Kan di akhirat Ini kan ada di sini nggak disebutin dunia akhiratnya. Oh, kalau begitu bisa jadi dunia juga bisa. Dua-duanya bisa. Ya. Tapi ini jelas Akhirat adalah ya, dunia Ustaz. dulu ini, Bu Elva. Ya, dunia dulu. Karena urusan berinfak kan di dunia ini. Iya. Berinfak di dunia. Pasti artinya perolehannya di dunia dulu. Ya, perolehannya di dunia dulu. Di dunia dulu. Iya, karena kan ibaratnya lagi sempit di dunia berinfak. Ya, tentu konteksnya ini nanti kelapangannya setelah dia berinfak masih hidup gitu.
dengan seseorang. Ya, pada usri itu kan maf'ul fi kan maf'ul tempat gitu. Ya, ini ba'da usri ini apa istilahnya? Maf'ul Ba'da itu kan keterangan apa maf'ul fi, keterangan Iya. waktu. Maf- Dhorob zamani. iya, maf'ul fi dia kan. Ya, ba'da usrin setelah kesulitan, yusron kemudahan. Kemudahan. Ya. Kalau kenapa ini usri? Kenapa usri? Itu Karena mudhaf ilaih Ustaz. Ya, ini Mudhaf jadi ilaih. idopat ya. Ini jadi idopat. Ya, idopat. Ya, Ba'da mudhaf usri, yusron ada. kemudahan. Ya. Yusron itu adalah hal. Jadi Ya. yusra jadi apa Ustaz ya? Jadi hal. Eh, Jadi penjelas hal. keadaan bisa ya, penjelas jadi keadaan. Ya, Kemudahan. jadi Berarti hal. itu bisa maf'ul bih Ustaz ya? Ya, ini Bukan. dorob ya, dorob Ini apa? taruh idafat. Idofat ya. Iya. Itu Halo, Kang maf'ul Bega. bih. Sebetulnya yusron bisa juga ini jadi apa kira-kira? Maf'ul bih Jadi bisa hal. nggak? Maf'ul bih dari apa itu Ustaz ya? Ya, jadi bisa. Sebetulnya Saya bisa jangan gini. dulu. Ya. Saya ja'alallahu yusron ba'da usri. Kan bisa gitu. Iya. Bisa ya. Jadi yusronnya bisa ini sebagai pemansub, bisa maf'ul bih bisa. Tapi kalau ba'da usri itu jelas apa dorob karena ini ba'da kan ya. Ya, zorof. Ya, Ya. dorob. Ya, Nah, tapi disinilah kalau mau ini secara utuh penjelasan apa lengkapnya memang harus melihat kitab tafsir. Seperti tadi yang ditanyakan Bu Elva, apakah ini dunia atau di akhirat? Ya memang kalau mau detailnya di tafsir, tapi secara ini analisa, ini kan urusannya lagi di dunia gitu. Ya. Ya, kan berimpak sekarang di dunia. Ya mestinya karena ini di dunia, manfaatnya juga kemudahan itu ya di dunia juga. Artinya di dunia bisa, di akhirat juga bisa gitu ya. Secara analisa ini, analisa dohir gitu ya. Analisa Iya. dohir. Bisa dipahami sampai sini ya? Tanya satu dulu Ustaz. Boleh, Bu Yusma, Nah, silakan. ini kayaknya ba'da itu Ustaz ya. Ba'da itu bisa ba'di, bisa ba'du ya Ustaz ya. Ya, Iya. kalau ada min bisa Nah, min ya. ba'di. Jadi mungkin Ya. ini jadi ba'da dia mungkin jadi maf'ul bih mungkin ya Ustaz ya. Kalau ba'da itu dzorob. Kalau Ya, ba'da itu zorof dzorob. Ustaz. Tapi kan Maf'ul akad bih. itu Bih. fathah. Ya, kalau Masih. Bih. jadi maf'ul itu pasti fathah. Maf'ul itu. Iya. Ya. Iya. Hanya maf'ul itu mulai dari maf'ul bih. Ada maf'ul fi ma dzorob zamani makani. Iya. Ada maf'ul mutlak, ada hal, ada maf'ul li ajli, pasti mansub. Ya, Boleh nggak Bu Ustaz? Zorof itu jadi maf'ul bih. nggak bisa. Oh, Ya. nggak bisa. Kalau Maf'ul dzorob fi. ya dzorob. Paling Maf'ul fi. maf'ul fi. Jadi di sekarang dia apa Ustaz? Fathah itu Ustaz mansub. Ya, memang Iya. kalau maf'ul apa dzorob itu pasti fathah. Mm-mm. Iya. Kalau dzorob zamani atau makani itu pasti mansub, ya. Maf'ul Mansub fi memang. dia Bu Ya, Jasmine. disebutnya maf'ul fi pakai fi gitu ya. Iya. Fi. Fi. Ya. Yusron Baik. itu hal kan Ustaz? Yusron hal Nah, dari saya belum ngecek ini, tapi ini si yusron ini bisa dia sebagai apa? Karena saya ja'alallahu itu kan fi'il fa'il. Iya, Iya. ada butuh Kalau fi'il maf'ul bih. fa'il perlu maf'ul objek. bih ini. Ya, Nah, maf'ul jadi bih si ya. yusron ini dia kan kemudahan. Sebetulnya Iya. bukan menjelaskan Iya. keadaan, tapi bisa juga Allah sebagai memberikan objeknya ini. akan kemudahan. Ya, jadi bisa begini bunyinya. Saya ja'alullahu yusron ba'da usri. Bisa gitu. Iya. Jadi yusronnya ini lebih kepada mansubnya sebagai maf'ul bih. Maf'ul Kelihatannya. bih. Iya, Oke. kelihatannya. Karena bukan Jadi- menjelaskan keadaan si kemudahannya, tapi justru si kemudahan inilah sebagai objek. Gitu. Iya. Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih, iya Tapi benar. maf'ul bihnya diinsert dulu sama apa? Dzorob zamani yang Maf'ul bih. apa? Gitu. Didahului oleh maf'ul bih ya. Oleh maf'ul Ustaz, fi gitu ya. Maf'ul fi sama maf'ul bih bisa berdekatan, bisa beriringan kayak begini. Bisa beriringan ya. Oke. Biasanya Oke. memang maf'ul bih dulu, objek dulu baru keterangan Iya. waktu. Tapi di sini Allah langsung ba'da dulu. Iya, Nah, iya. itu wallahu alam secara itunya kenapa ba'da dulu dibanding si yusron dulu gitu ya ini. Iya. Ya artinya benar. ini kan lagi cerita orang lagi susah tadi. Iya. Kalau lagi susah kan kesulitan dulu pasti. Iya. Jadi setelah kesulitan ada kemudahan gitu. Luar biasa ya ayat ini Benar. sangat menarik ya. Ustaz, Dari ya. sisi balaghahnya juga ada ini ya, ada lam amr ya. Yang kalau lam amr ini kenapa kita menentukan ini lam amr sekali lagi? Karena setelah li ini adalah mudhari dan mudharinya jazm. Iya. Ini Oh iya, pasti menarik Ustaz. Menarik ini banget. ya
sangat Ya. menarik dari berbagai Iya. hal ini ya, dari berbagai situasi ya. Iya. Ternyata ininya lebih tereksplornya ini di Balago ya. Di Iya, Balago. iya. Padahal dulu juga sudah dibahas kan, Liyun Fik itu Iya, sudah dari betul. sisi nahunya. Ya, nah, Nah, i'rabnya ternyata gitu, Ustaz, ya. lam Empat amr betul. ini bagian dari kalam insya'i amr gitu ya. Mm-mm. Ustaz Kalam. tanya Ustaz, Oh silakan Pak Agi. Pak Agi. ini kembali ke fal yunfik. Ini Iya. saya suka dengar juga di Al-Kafirun waliyadin. Kan 3 huruf ya. Waliya bagiku. Tapi sering dilafalkan juga lamnya itu disukun waliyadin. Apa itu boleh Ustaz ya? Kita harus cek dulu, Apa harus cek seperti dulu ini Pak ya? Agi ya. Boleh ini Baik. saya bahas ya, sahabat sekalian, karena ini ada li-nya. Nah, itu surat apa Ya. tadi? Surat Surat Al-Kafirun. Kafirun. Sebentar, saya cari dulu suratnya. Ini benar. Kafirun ayat terakhir ya. Ayat terakhir. Nah, Waliyadin. kalau ini agak beda. Kira-kira Beda ya? ini li-nya li apa? Harus jelas dulu Dijarin. urusannya. Li itu Li li jar. dijarin. jar, Ustaz. Coba kita lihat nih bunyinya. Agak. Jadi sekarang lakum bagi kalian, Wali. dinukum agama kalian. Ini kan dia masuk apa tuh? Damir, Ustaz. Wali. Nah, Nggak ini wali. bagiku. Masuk ke isim, Ustaz. Jadi Damir. ini coba kita lihat. Ya, Ini waliyadin. kita harus diurai dulu ya. Ini Iya, menarik Ustaz. ini Iya. Pak Agi. Terima kasih ini pertanyaannya. Karena ini Ya, luar betul, biasa betul, ya. ya. Karena lagi ngebahas li, ya harus kita bahas. Sekarang ke li perginya, Jadi Ustaz, ya, li. waliyadin. Nah, Ya, wali betul, itu, Ustaz. wali itu kan gini, itu 2 komponen wali itu. Iya, 2 komponen wa sama li. Bagiku. Wali Jadi sama ya. wali itu adalah bukan nama band, bukan ya, bukan nama band. Ini. Jadi Wali. adalah pertama adalah wa, itu harap ya, sambung wa. Wah, Dan li. Ya, Li. Li itu Li sebetulnya gini, untuk- li dulu, li, Ya, satu lagi. Ya. Ada li ya. tambah Ya. ni. Aku. Nah, gini. Ni, Iya. ada ninya. Li tambah ni itu digabung. Wali. Kan barokallahu, bukan barokallahu lini, tapi barokallahu li. Iya. Li. Jadi li itu adalah li dan ni sebetulnya asalnya. Li Jadi li kepunyaan, li gitu, apa? kepunyaan bagiku begitu. Bagiku. Jar pakai ni. Wa lini asalnya, tapi Nah, jadi li. Li itu bagiku. Gitu ya. Iya. Kalau Jadi diucapkan berarti boleh ini- disebutkan nggak lamnya Ustaz? Gimana? Iya, tapi aja enggak Kalau kali diucapkan Sebetulnya sering ini saya dengar li-nya, tuh imam li-nya menyebutkan ini gitu. sebetulnya li harap jar. Iya. Ya, Jadi harus wali. tidak boleh sukun ya Ustaz ya? Ya kalau sukun jadi beda statusnya. Heeh. Nggak ada harap Itu. jar sukun. Mau menjelaskan nggak tahu ilmunya takut salah Ustaz. Tapi saya Nah, sering dengar lebih baik kalau waliyadin gitu. kira-kira nggak nyambung daripada akan menjadi negatif, lebih baik ya sudahlah sampai dia nanti Allah tunjukkan itu ininya. Oh, baik. Nah, gitu. Nah, itu keren Ustaz. Paling kita tanya ke beliau itu kenapa dibaca lamnya mas sukun. Paling nanya aja. Nanti iya, kan iya. dia akan menjelaskan kenapa dia Menjawab gitu sukun. ya. Nah, sudah cukup itu aja. Nanti lambat laun sesi berikutnya baru di ini kan. Karena apa? Orang kalau disalahin juga belum tentu ini, belum tentu akan Ya. menerima ya. Jadi tanya aja kenapa li-nya itu disukunkan. Padahal kalau secara ini li itu harap jar ini. Wali Harusnya dibaca Ustaz ya. harusnya dibaca. Karena ajar ini ya. Nah, kalau tadi fal lamnya sukun itu karena lamnya lam amr. Kalau ini lamnya lam harap jar. Beda kan? Iya. Bisa dipahami ini, sahabat sekalian? Mhm. Nah, sekarang kalau dini apa Syukran, dini? Ya, dini itu agamaku, pasti Ni isim itu itu. bukannya li Agama. aja. Ya, Ustaz. Gimana? Di nun. Ni itu bukan li ya ada yang mati kan ya itu kan bisa juga bukan ni aja ni Ya. ya kita. Jadi ini disebutnya ya mutakalim. Iya. Ya Oh, ya, mutakalim itu mutakalim. sebetulnya asalnya ni. Kan ni. Nah, yang itu yang isim dhamir muttasil. Ya. 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 Ni. Nah, Nah, ya kan ada fadkuruni. Kan ada yang ni. Iya. Ini astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Uduni kan gitu. Tapi ada juga yang nunnya nggak disebut. Termasuk ini. Li tambah ni Iya. jadi li gitu. Li Untuk itu bagiku. penulisannya Ustaz Iya. ya. Jadi lamnya ini ya-nya ya mutakalim sebutnya. Iya. Pembicara seorang ya. Nah, cuman di sini kan wali. Wali tapi jadi tambah dini ya. Mhm. Tambah dini apa dini itu artinya? Dini.
It's Dini. maaf. Dini Dini itu itu ya kan- juga terakhirnya itu Ustaz, tapi Ya. mati. Dini. Nah, Dini, sebetulnya ya. hasilnya Ya. gini ya, dini Ah, gitu ya. Benar, ya. Ya, Ya. sebetulnya ya. Agamaku sebetulnya Dinikum, hasilnya. dini ya. Ya, dini. Dini. Agamaku. Cuman ini ya mutakalimnya dibuang ya, dimatikan. Ya. Karena huruf ilat kan? Ya, jadi dianggap jadi ini sebetulnya wali bagiku ya, bagiku Ya, sebenarnya dinani itu Ustaz. ya tapi ya bisa dinani bisa dini juga. Dini ya, ya keong. Kan ada Iya. yang inani, ada ini bisa juga, Iya. ada dua kemungkinan. Bapak. Ya. Nah, jadi intinya lam di sini li-nya bukan lam amar, tapi Iya. lam apa? Harap jar. Jar. Harfu jarin gitu ya. Harfu jarin, agak beda itu ya. Agak beda. Bisa dipahami Pak Agi? Jadi Syukran, berarti Ustaz. ini wali ya, waliyadi. Baik. Boleh dilanjut ini Ya, materinya? Ya, menarik ya, luar biasa. Saya pas nanti ngambil contoh ayatnya. Ngambil contoh ayatnya pas ini ya. Nah, baik. Sekarang kita lanjut lagi bahwa ini ada ya, contoh lagi. Nah, masih ini. Nah, ada begini nih. Fa li yadhakun. Ya. Ifal yadhaku ya. Nah, coba kita lihat. Fa itu maka, li-nya ini harap jar atau lam amr? Lam amar. Amr. Cek dulu Soalnya setelah itu harap. Nah, menghadapi film mudari. yes. Lamodori ya. Ini bukan harap jar. Harap jar pasti bersanding dengan isim. Ini bukan isim. Oh, berarti bukan harap Ini jar. film mudhari. Ilmodori ya. Ini fi'il mudhari. Pelakunya mereka ya, ya waw nun. Ya. Hum. Nah, home. Berarti apa digabung? Falyat Yadhaku. hasfunun. Kenapa ini Hilang nunnya nunnya. hilang? Kenapa dia apa Ustaz? Karena Tidak. jazm. Alam itu Ustaz. Ya. Jadi kalau jazam. jazam I'robnya yang harus clear. Irabnya jazam. Ya, jadi lam amr itu masuk ke mudorinya harus jazam. Jazam Iya. ya. Jazam itu kalau yang tunggal dengan sukun, Sukun. kalau yang jamak, jamak azam buang nun. nunnya. funun. Hadfun nun, buang nun tapi tambah alif sebagai ciri aja. Tambah Makanya alif. jadi fal yadhaku qalilan. Ini surat 8 ayat 82. Fa maka lamnya ini lam amr. Hendaklah yadhaku mereka tertawa qalilan sedikit. Sedikit. Nggak boleh banyak ketawa dong. Jadi hendaklah mereka sedikit tertawa. Iya Allah. Ya, dohaka itu kan tertawa ya. Iya. Makanya tertawa terdohak-dohak. Oh, itu mah terbahak-bahak beda ya. Makanya Ishak namanya. Nah, jadi ini fal yadhaku qalilan. Hendaklah mereka tertawa qalilan sedikit. Oh, berarti Sedikit. harus sedikit tertawa. Ini kalimat ini khobari, kalam khobari atau insya'i. Insya'i. Insya'i Ustaz. Kenapa insya'i? Karena dalam amar. ada lam amar yang Lam masuk ke amar, mudhari. ya. Itu Iya. maknanya adalah perintah. Berarti kita nggak boleh ketawa Ustaz. Ya, Ketawa nggak boleh boleh, ketawa nggak boleh banyak, sedikit. sedikit aja. Nggak boleh banyak. Surat ke-8 cuma sampai ayat 75 Enggak doang sampai Ustaz. tuh. Gimana? 82 salah Ustaz. Surat ke-8 sampai ayat 75 doang, enggak ada ayat Oh, 8. sebentar. Berarti ini ayatnya, saya harus. Satu kali banyak makan kambing kali ya Ustaz. Ini apa ayatnya yang salah? Apa suratnya ya? Sebentar. 8 ayat. Kalau 8 hanya sampai ini ya, 75. Berarti ini sebentar. Yadhaku, saya cari dulu yadhaku harus diklik. Yadhaku ya, yadhaku. Ada yang tahu ayatnya surat Ini apa surat ini? At-Taubah Ustaz. Oh, 9 berarti ya? 982 kan. Oh, ayat 9. Saya salah ngutip 9. berarti ini. Jadi surat 9 ayat 82. 82. Sedikit Yes, sekali. maaf, ini betul. Syukron. Ini adalah surat 9. Maaf ya. Ini surat 9 ayat 82. Berarti surat At-Taubah ayat 82 ya. Ini Surat surat 9 ya 9. Ustaz ya. Ya, 8 surat itu, 9. Ustaz. 9. Faliyadhaku qalilan.
Ada lanjutannya tuh. Wal yabku katsiran. Wal yabku kathiron, dan hendaklah menangis kathiron, banyak. Nah, Dari tadi kita banyak ketawa ini ya. Iya. Kebalik ya, tapi kan mudah-mudahan ini mah kita lagi menikmati ini ya, lagi menikmati Keindahan. menikmati ilmu ya. Mudah-mudahan kita bukan tertawanya lalai mudah-mudahannya, tapi tertawanya Keindahan, artinya iya. lagi menikmati ya. Di sini ketawa Sama tuh lalai. Kita Ya jadi lalai kan, tadi ketawanya ketawa lalai kan, itu ketawanya lalai. Nah tapi bahwa di sini tetap adalah falyadhaku qalilan, hendaklah mereka sedikit tertawa, kemudian malah kebalikannya wal yabku katsiran, Menangis banyak, menangis. menangis banyak ya. Nah artinya harus merenung lah gitu. Nah jadi inilah ada di ayat tersebut di surat 9 ayat 82, maaf ini surat 9 ya, ayat 82 itu ada dua kalimat ya. Iya, Ada yang dua kalimat, yang satu falyadhaku qalilan, tambah lagi wal yabku katsiran. Nah, itu mirip ya. Yadhaku qalilan. Nah, itu mirip. Lamnya lam apa tuh? Lam a, lam Lam amar amar. ya. Ciri lam amarnya masuk ke mudhari, mudharinya jadi Sudah jazm. ya. Ya, jazmnya dengan apa? Dengan nunnya Hadzaf nun. yang apa? Yang hilang. Hadfun nun disebutnya. Itu contoh yang luar biasa karena dua contoh sekaligus dan ekstrim ya. Ekstrim. Hendaklah sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya, artinya kita harus apa? Harus berintrospeksi terus ya. Harus introspeksi. Bayan itu kan, Pak. Gimana? Bayan itu kan. Nah, ini kira-kira apa nih? Ini kira-kira betul-betul tertawanya ya. Hakiki tertawa atau sebetulnya ini kinayah? Kinayah Ustaz. Ya, bergembira. Nah, ini bukan majaz ya. Memang yang dilarang itu sedikit tertawa. Tapi apakah hanya tertawa atau ada makna lain dari tertawa itu? Mungkin ada Ustaz. Bergembira Ya. maksudnya Ustaz. Jadi ini lebih kepada kelihatannya kinayah ini ya. Kinayah. Jadi bukan sekedar tertawanya, tapi apa? Ya bisa jadi ini. Nah disinilah perlu tafsir. Perlu tafsir. Tapi ini lebih ke arah kalau tertawa di sini kan kelihatannya apa? Ya lalai gitu kan. Orang yang melalai kan biasanya kan tertawa-tawa. Orang yang lalai ya. banyak tertawanya itu sia-sia. Ya banyak tertawa ya. Ya biasanya kan tertawa terbahak-bahaknya. Ya. Terus Nanti kalau walyabku sebenarnya suruh menangis terus saja Ustaz ya. Terus yang satunya lagi walyabku katsiran, hendaklah menangis banyak. Memang menangis, tapi apakah nanti, Ustaz. Ya maksudnya gini, kalau dia hanya menangis aja tapi tanpa konten kan juga ya. Iya. Jadi berarti menangis bukan sekedar menangis. Something wrong itu Ustaz. Ya artinya berarti ada sesuatu yang harus ditafakuri ya, di introspeksi lah intinya. Karena nangisnya bukan sekedar, kalau hanya nangis anak kecil juga nangis. Iya. Tapi kan nangisnya, nah itu kontennya, esensinya gitu yang pentingnya. Baik, jadi ini lebih bisa jadi ini ada nuansa apa? Kinayah. Ya. Masya Allah. Jadi ini balagohnya dua level ya. Satu dari sisi ininya, apa lam amarnya itu kan balagoh tadi, ya tolabi. Dari sisi kontennya, bukannya sekedar yang dilarang itu ketawanya, ketawa sedikitnya, tapi ada konten apa dari ketawa itu, dan juga ada konten apa dari banyaknya menangis di yang kalimat setelahnya. Ya. Masya Allah subhanallah. Jadi luar biasa, Allah itu singkat padat gitu ya, bikin ayat itu singkat padat, Masya Allah, luar biasa ya. Baik. Masih ada lam amar. Nah, ini lanjutannya. Wali yabkuna. Yang selanjutnya tuh. Wal yabkuna ya. Wa-nya adalah harap sambung. Li-nya adalah amar, lam amar, yabkuna mudhari, goib, mereka ya. Digabung jadi gimana? Wal yabku. Dan hendaklah menangis, mereka menangis. Nangisnya gimana? Banyak. Wal yabku katsiran. Hendaklah mereka menangis banyak. Oh, maksudnya apa? Bukan sekedar menangis. Bukan sekedar menangis banyak. Anak kecil juga bisa menangis. Tapi bisa banyak mungkin karena ya bertobat lah intinya, introspeksi ya. Jadi ini apa? Falyabhaku qalilan. Nah, kalau disambung ini tanwin ketemu wawu ya. Iya, Nah, berarti apa? Tanwin ketemu wawu idgham ya.
Falyadhaku qalilan walyabku katsira. Itu kalau disambungnya, kalau di wasal. Ya. Ya. Makanya wawunya pakai tasydid ya. Karena tanwin ketemu waw ya. Idgham. Idgham. Idgham Biguna biguna. bila guna ya, biguna ya. Biguna, Ustaz. Ya. Biguna ya. Nah, ini kalimat ini seimbang kan? Yep. Falyadhaku qalilan. Hendaklah mereka sedikit tertawa, walyabku katsiran, dan hendaklah mereka banyak Banyak menangis. menangis. Ini kan dua hal yang ekstrim. Ada ketawa dan menangis, ada sedikit dan banyak gitu. Itu juga ada sisi balaghahnya, tapi dari aspek lain kelihatannya ya. Nah, ini dari balaghah dari sisi yang sekarang dipelajari ada lam amarnya ya. Yang itu adalah kalam insya'i talabi, jenisnya amar, perintah ya, tapi perintahnya subnya adalah ini lam amar yang masuk ke mudhari, mudharinya jadi jazm ya. Ini baru dua jenis dari amar. Baru dua jenis. Dua jenis juga udah alhamdulillah ya. Iya, banyak Sudah penggunanya. banyak. Kan di Al-Qur'an nanti banyak ada yang lam amar. Iya. Iya, Nah, iya, Ustaz. Cuma nanti harus dibedakan dengan lam taklil. Kita sudah pernah belajar lam taklil. Iya. Nah, lam taklil intinya Yang i'rabnya fathah. mansub kalau lam taklil mah. Yang Fathah. artinya agar supaya kan atau karena Iya. alasan. Iya, Itu lam memfathah. taklil. Silakan dibuka lagi materi lam taklil. Iya. Nah, tapi kalau lam amr ini mudhari'nya menjadi jazm. Itu catatannya. Iya. Dia Mudhari'nya sama-sama jadi jazm. Jazm. Sama-sama masuk ke mudhari, dan Iya. lagi-lagi mudhari'nya adalah ghaib ya. Iya. Karena Betul. memang lam amr ini menyuruh kepada yang gaib. Hmm. Lam amr yang mudhari ini. Kalau nyuruh yang langsung apa? Pakai fi'il amr. Buat apa? Melalui perkara kalau orangnya ada di hadapan kan gitu. Qul Ya. huwallahu ahad. Seperti kul itu kan amr ya, langsung instruktif. Nggak usah lagi pakai alam amr kalau orangnya ada di hadapannya, kalau dialog langsung. Ini kan berarti melalui perantara karena yang disuruhnya yang gaib. Nah, disitulah harus diungkap dengan ilmu tafsir nanti dengan kitab tafsir. Siapa ini yang disuruh ketawa sedikit, nangis banyak itu. Nah, karena di sini nggak dijelasin kan ya, hanya mereka aja. Iya. Siapa mereka harus diungkap. Disitulah perlunya kita sudah merasakan butuhnya penafsiran, ilmu tafsir. Penafsiran ya. Asbabun Tafsir. nuzulnya gimana, siapa yang diajak bicara dan siapa yang pihak ketiganya. Disitulah kita merasa bahwa memang nggak cukup nahu sorob balaghah. Ya, dengan balaghah aja belum bisa diungkap siapa ini pihak Ya, ketiganya. Ustaz. Iya. Ini nahu sudah selesai belum bisa-bisa lah. Untuk tafsir Nahu ya, Ustaz. sorob nahu sorob balaghah sudah kan? Ya, Iya. tapi praktisnya belum. Ya, maksudnya secara ya dibahasnya kan sudah. Udah, Tapi udah. sampai sini aja bisa ngejawab nggak dengan nahu sorob balaghah siapa mereka ini? Nggak cukup. Enggak. Belum. Disitulah kita perlu kitab tafsir Iya. untuk menjelaskan siapa pihak ketiga ini. Pihak ketiga ini siapa? Karena lam amr itu di ini adalah menyuruh pihak ketiga. Gitu. Iya. Oh, sekarang semakin kuat bahwa perlu ilmu untuk menafsirkan Al-Quran itu para ulama butuh 15 ilmu. Sebab nuzul juga, Ustaz ya. Ya, termasuk di dalamnya sebab nuzul, ilmu hadis dan macam-macam. Nahu Ya. sorob balaghah baru sekian ilmu. Ya. Ya Allah. Setidaknya dengan begini aja kan kita sudah ada sudut pandang lain ya. Iya. Merasakan bahwa seperti ini ya kedalaman makna Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu akan ada sisi kedalaman yang luar biasa. Baru ilmu sampai sini saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita coba klik. Oh, ternyata sudah nomor 3. Berarti itu ya yang nantilah sampai sini cukup 2 saja dulu ya. Ya, ya, Cukup lam amr saja dulu. Ya, ada 3 ya, Ustaz. Ya ada 3 tapi nanti ya bisa ya 2 juga nanti bisalah 3-nya bisa dijelaskan ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Enggak. Cukup dipahami atau mudah dipahami? Ya, cuma tafsirnya kita belum paham, Ustaz. Nah, cuman untuk tafsirnya memang silakan buka kitab tafsirnya. Saya juga tadi belum sempat. Apa maksudnya, Ustaz ya? Ya, siapa pihak ketiganya dan siapa yang lawan bicaranya, karena harus jelas ya kalau ketika ini. Tapi kalau dari sisi secara umum kan kita bisa menduga lah bahwa itu dilarang untuk lalai dan introspeksi tobat gitu kan. Banyak menangis itu kan istighfar.
Ya. Banyak menangis itu kan bisa kita ini kan istighfar, ya istighfar di waktu malam, di waktu sahur ya gitu. Ada yang mau bertanya atau menambahkan atau berkomentar? Cukup? Cukup, Ya, waktu juga ternyata di studio Iya, sudah habis, jam Ustaz. 17.30. Di studio sudah cukup. Ya, pas Ustaz. Baik ya. Kita tunda dulu. Alhamdulillah hari ini kita sudah menambah materi tentang kalam insya'i amar kedua, jenis kedua yaitu lam amar ya. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Allah ridho, dan Allah menerima dan membalas perbuatan amal soleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tunda dengan doa para majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.